밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai krisis energi. Yuk, mari kita simak. Sinar matahari ini sudah membangunkanku. Aku akan menutup tirai ini dan menghidupkan lampu, lalu aku akan lanjut tidur. Akhirnya Farah pun langsung beranjak untuk menghidupkan lampu. Nah, begini kan nyaman. Farah tetap lanjut tidur dan lampunya dia nyalakan kembali, yang seharusnya dia bangun dan tidak menyalakan lampu lagi. Farah, lain kali kalau sudah waktunya bangun, bangun dan jangan buang-buang listrik di pagi hari dengan menyalakan lampu. Baik, Ibu. Lain kali Farah tidak akan mengulanginya, dan sekarang Farah akan mematikan lampunya. Dari cuplikan di samping, kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh seperti Farah, karena dapat menyebabkan krisis energi ya teman-teman. Dan krisis energi sendiri dapat menyebabkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan. Sebelum itu, mari kita bahas satu persatu. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Seperti biasanya bergerak, bernafas, mendorong benda, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Selain itu, sebagian besar energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Sementara energi yang dipakai makhluk hidup bekerja datang dari makanan dan minuman. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber yang tidak akan habis bila digunakan terus-menerus. Contohnya seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan uranium. Sementara krisis energi adalah kondisi kekurangan energi. Dampak yang ditimbulkan dari krisis energi ini bisa dari panas lingkungan, karena energi diproses dengan membakar sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Krisis energi ini membuat bumi semakin hangat sehingga memicu pemanasan global. Kemudian, dari segi kesehatan, emisi gas memenuhi oksigen membuat udara yang kita hirup menjadi kurang sehat, yang akan berdampak pada sistem pernapasan. Selanjutnya, krisis energi juga memicu naiknya harga. Karena semakin tinggi penggunaan energi, maka biaya produksi energi juga semakin naik. Kemudian, krisis energi sendiri bisa dilihat dari konsumsi energi yang berlebih. Contohnya, tidak mematikan lampu ketika sudah pagi, sama seperti Farah tadi, atau tidak mematikan kipas lalu ditinggal begitu saja. Membuang-buang energi menyebabkan kelangkaan energi. Contohnya seperti air dan minyak. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya terus menyalakan air meskipun sudah penuh. Kemudian dari bencana alam, seperti banjir, gunung meletus, dan gempa bumi dapat mengakibatkan kelangkaan persediaan energi. Contoh krisis energi yaitu krisis listrik, krisis bahan bakar fosil, dan krisis air. Maka dari itu, perlu adanya tindakan penghematan energi guna mengurangi jumlah energi yang digunakan. Seperti mematikan alat elektronik yang tidak digunakan,
dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sebagai gantinya, gunakan kendaraan umum seperti bus, kereta, atau angkutan. Kemudian, memanfaatkan matahari karena matahari bisa membantu mengurangi penggunaan lampu dengan membuat sinarnya masuk ke dalam rumah. Selain perlunya tindakan penghematan energi, penting juga adanya energi alternatif. Contoh sumber energi alternatif yaitu seperti matahari, karena dengan menggunakan sel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Tak hanya matahari, angin juga sebagai energi alam yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Kemudian ada hydropower, yaitu energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air yang dibuat dengan cara membendung air sungai. Selanjutnya, ada namanya biomasa. Biomasa adalah massa tumbuhan dan kotoran hewan yang diolah sehingga menjadi sebuah gas. Selanjutnya, ada biofuel, yaitu energi yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti minyak bumi, tanaman jarak, jagung, dan lain-lain. Selanjutnya, ada biodiesel. Biodiesel adalah energi yang berasal dari tumbuhan dan lemak binatang. Ini bisa digunakan secara murni atau campuran untuk pengganti bahan bakar fosil. Dan yang terakhir, melalui gelombang air laut. Energi yang digunakan dari gelombang air laut dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Hope you do.